Baik teman-teman, kita sudah menjalankan usaha peternakan ini selama 3 bulan dan saya ingin melakukan evaluasi dan strategi, dan kita harus membuat strategi baru agar pemasaran peternakan kita semakin berkembang. Dari laporan keuangan kita mengalami peningkatan keuntungan, tapi jika ingin berkembangnya lebih cepat, kita butuh penambahan modal. Dan kalau ingin memperbanyak sapi dan meningkatkan kualitas produktivitas, kita harus mencari sumber pendanaan yang lain. Betul Najwa, dari segi teknis sapi kita tumbuh dengan baik, tapi ada beberapa kendala seperti pakan yang kurang stabil kualitasnya. Kalau kita bisa kerjasama dengan pemasok yang lebih terpercaya, itu akan sangat membantu. Saya sudah survei ke beberapa pemasok pakan dan saya menemukan harga pakan yang murah namun kualitasnya tidak terlalu bagus. Nah, kita harus cari solusi gimana caranya agar mendapatkan pakan yang berkualitas tinggi namun harganya relatif lebih murah. Tetapi di sisi pemasaran, permintaan daging sapi ini cukup tinggi. Saya sudah menjalin komunikasi dengan beberapa restoran dan supermarket, tapi mereka butuh pasokan yang lebih besar dan yang lebih terjamin. Kalau kita ingin masuk ke pasar yang lebih besar, kita harus pastikan kapasitas produksi kita ini mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan mereka. Selain itu, kesehatan ternak juga harus tetap menjadi prioritas. Saya melihat ada beberapa sapi yang mengalami stres akibat perubahan cuaca. Kita perlu jadwal pemeriksaan yang lebih lanjut dan manajemen lingkungan yang lebih baik. Oke, jadi dari pembahasan kita kali ini, saya mendapatkan 4 poin penting. Yang pertama, kita membutuhkan tambahan modal. Yang kedua, kita juga membutuhkan pemasok yang lebih baik. Lalu yang ketiga, kita juga memerlukan pemasaran yang agresif. Lalu yang keempat, kita harus tetap menjaga kesehatan pada ternak kita. Bagaimana pemerintah ajukan proposal ke komunitas bisnis peternakan? Saya dan Muhammad mereka punya program pendanaan dan kemitraan dengan pemasok pakan. Itu ide bagus. Kalau kita bisa masuk ke komunitas itu, kita bisa mendapatkan banyak keuntungan, termasuk dengan pemasaran yang lebih luas. Benar, dengan dukungan komunitas, kita bisa lebih dipercaya oleh pelanggan besar. Saya bisa memulai strategi pemasaran agar kita lebih profesional. Kalau soal pakan, saya bisa cari pemasok melalui komunitas. Biasanya mereka punya rekomendasi yang sudah bagus tentang pakan tersebut. Dan saya juga bisa belajar dari anggota komunitas lain caranya agar untuk menjaga kesehatan ternak yang baik. Baik, saya sepakat ya. Saya dan Najwa akan fokus ajukan proposal kepada komunitas bisnis peternakan. Lalu Reva dan Sultan akan fokus mencari supplier pakan terbaik. Lalu mengkaji siapkan strategi pemasaran terbaik. Lalu bila jaga kesehatan peternakan kita tetap prima, lalu kita usahakan evaluasi selanjutnya pada sebulan ke depan. Kalau kita semua kompak, peternakan kita pasti akan berkembang lebih cepat. Setuju, peternakan maju kita sukses. Sukses!